Oke guys, jadi sekarang kita ada di Korops Makmur dan sini kita sedang mengadakan retreat GPS Kor Batu Palu ya guys ya. Kita sedang ada di Korops Makmur dan kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Jumat hari ini sampai dengan hari Minggu nanti ya Kak. Jadi nanti akan ada banyak kegiatan, ada magenta, ada sesi, ada juga outbound, dan teman-teman yang mau saksikan silakan guys stay tune ya guys ya. Karena saya dan juga Kakak Elun akan menemani kalian selama proses vlogging hari ini ya guys ya. Jadi yang mau cari tahu nanti tentang magenta, outbound, sesi, silakan standby ya Kak. Panas ya guys ya. Oke guys. See you. Bye. Kita sebagai anak Tuhan. Pembacaannya terdapat dalam Daniel pasal 1. Berikutnya mengatakan Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan teman-teman semua. Ya, jadi pada malam hari ini kita sudah tiba di penghujung acara. Jadi untuk agenda selanjutnya itu kita akan istirahat teman-teman, dan besok pagi itu kegiatannya kita mulai dari jam 6. Itu ada saat teduh pagi. Jadi nanti besok kita kumpul di sini lagi sama-sama untuk saat teduh. Terus giat pribadi, sarapan, terus lanjut ke materi. Dan besok itu juga kita akan ada outbound di sore hari. Dan malamnya itu kita ada magenta. Jadi untuk tiap-tiap kelompok disiapkan segala sesuatunya untuk seperti yel-yel dan untuk penampilan magenta nanti. Dan untuk peserta retreat juga untuk benda-benda yang wajib dibawa itu seperti alat tulis dan buku tulis itu dan. Oke guys, jadi tadi kita bisa teduh sate malam nih. Sate malam. Biston dan di sini ada teman-teman. Oke, jadi kita habis malam teduh ini ya, dan ini akan jadi malam. Iya, ada payung teduh. Betul sekali ya. Ini core lab ini ya, core lab. Bagaimana Pak Core Lab? Besok kita mau apa semua ini Pak Core Lab? Besok kita ada kegiatan outbound dan magenta dan sigenta. Siang malam gelar kali. Oh lihat teman kita dulu ini ya, mereka lagi bikin yel-yel ya guys ya. Oke guys, saya bersama dengan partnerku, kita kembali lagi dengan penyiapan yel-yel dan magenta. Iya, jadi besok itu kita akan tampil magenta dan juga yel-yel. Pastinya Oke, akan jadi- seru guys. Betul sekali. Oke, Jadi buat jangan kamu lupa orang tetap standby guys ya. terus saksikan Iya. vlog GPS Korops Batu Palu. Kita mau keluar dulu ya Kak, kita mau lihat yel-yel nih. Kembali lagi bersama kami. Ya, kembali lagi bersama kami. Motovlog. Vlog. Ini ketua kelompok Musa ini. Ari ngabers. Besok mau membela laut kelompok Musa ini. Mana ketua? Musa belum buat yel-yel, Belum buat tinggal yel-yel. akhir. Depan dan akhir. Musa teh jadi. Musa. So unik. Mana yel-yel ini? Mana yel-yelnya ini? Kelompok Daniel ini. Bella Nini. Dantor. Ini teman-teman yang kumpul. Mana sudah ini kelompok Daniel? Yel-yel. Ada beberapa perubahan mengenai tempat. Nah, jadi di pos 1 itu tetap perlu jawabnya seperti yang dikirimkan ini, tetap Ariel dan Mercy. Pos 1 terus pos 2 Otman, Ardi, Krisna. Cuman itu tempatnya yang kita pindah. Jadi pos 1 itu pengenalan, pos 2 itu pimpo. Yang di kepala. Nah, jadi itu sistem mainnya boleh diikat, tapi boleh jadi pegang, tapi tidak boleh diarahkan ke atas. Kita di sini guys, dan ini muka-muka yang baru bangun tidur semua ini ya. Ini mana muka-muka yang baru bangun tidur ini ya. Mantap tadi malam, aman tidur. Tercukupi 8 jam tidur. Tercukupi. Aman. 2 jam tidak sampai kalian. Tenang guys. Tidur malam ini. Lihat mata-matanya dorong semua guys ya. Mata-mata baru bangun tidur semua ini ya. Oke guys, ini hari kedua. Ini muka-mukanya teman-teman yang tidurnya tercukupi 8 jam.
Bang, di mana kunci motormu, Bang? Sudah hilang, Bang. Sudah hilang. Sudah hilang. Dan tadi malam dicari-cari nih. Sudah hilang. Tidur mana tadi malam, Bang? Di bis. Mantap tidur. Terpenuhi. Hah? Mantap tadi malam tidur. Tidak dingin. Oh, bisa memang. Sudah iklim memangnya, terbiasa di dingin-dingin. Biasa dingin-dingin. Apalagi sikapnya yang dingin. Nah, Ya. itu agak parah itu ya. Siapa yang pakai sarung ya? Siapa yang pakai sarung? Dari mana, Pak? Dari mana nih, Pak? Nyenyak tadi malam tidur. Waduh, langsung bungkus memang. Cuma bungkus. Gimana, Bang? Tadi malam kita mau satu dulu di pagi ya. Tadi malam tercukupi 8 jam tidur ini. Tercukupi. Tukang sudah tidur tadi malam, Bang. Istirahat. Ya, muka-muka yang setengah sadar ini ya. Itu untuk kita pribadi. Jadi untuk teman-teman yang mau mandi boleh silakan, dan berhubung kamar mandi kita terbatas jadi mungkin boleh dipercepat, jadi satu kamar mandi boleh dipakai 2 sampai 3 orang sekali masuk. Dan setelah itu kita akan sarapan, jadi teman-teman langsung kumpul di sini lagi sarapan, terus lanjut ke materi 2 di jam 8. Hai guys. Jadi pagi ini kita lagi sarapan bersama. Ini pagi yang sangat cerah dan indah. Say hi. Say hi. Ini Pak Koordinator lagi makan. Makan guys. Ambil banyak belum ambil. Selamat makan. Makan banyak, Vian. Ambil banyak Ina. Selamat makan. Vlogger utamanya makan dulu, guys. Makan, Ya. guys. Vlogger kedua ini ya. Yes. Ini vloggernya makan dulu. Tadi malam saya labet makan. Selamat makan. Selamat makan semua. Tidak makan, Kak? Makan sedikit lagi. Makan. Ayo, silakan makan, guys. Silakan makannya banyak. Ada yang promo. Makan. Sudah itu. Sudah, menyamai dulu. Kan bafrok. Bafrok, no? Makan saja. Tangan kiri. Lanjut malu. Ya mau. Selamat makan, Papa Kapten. Abis bertambah, yes. Aduh. Sekarang abis bertambah 2 kali. Mama. Dan popnya tadi pagi. Few moments later.
Yes, jadi kita ini sedang ada di sesi ketiga dan saat ini kita sedang berdiskusi antar kelompok untuk membahas tentang give my best. Sesuai tema kita, apa hal terbaik yang akan kita berikan ya guys ya, khususnya mungkin dalam dunia pelayanan, pendidikan dan lain-lain ya Kak. Dan di sini saya akan rekam beberapa kelompok dan akan saya jadikan satu dalam vlog ini ya Kak. Jadi stay tune terus ya guys ya. Latihan setiasa kemampuan main bola. Apakah orang-orang akan bilang saya bertalenta? Kemungkinan tidak. Tapi kalau Ronaldo kita bilang dia bertalenta, kan dia latihan. Jadi menurutku talenta itu sesuatu yang kita punya tapi kita asah dan kita latih terus. Ya begitu tadi Bang Uti bilang. Talenta masing kita punya. Tapi saat kita tidak kembangkan untuk pelayanan Tuhan, Tuhan akan cabut. Dan bagi saya, Tuhan itu adil sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kenapa? Maksudnya Tuhan adil dan jahat. Tuhan dalam artian ini tidak jahat, dia adil. Itu tidak ada kenapanya. Karena dia adil. Oke, jadi kita akan lanjut, kita sudah mengunjungi 2 kelompok, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ini kelompok serba-serbi apa ini? Kita tidak tahu. Kelompok di bawah pohon. Kita langsung lihat. Kelompok di bawah pohon ini. Sudah aman. Tunggu ini, dia minta nomor 10. Satu. Jadi diganti dengan nomor apa? Nomor 3 nomor 4. Kau mau kebagi-bagi coba ini. Mau kebagi-bagi soal ini. Kalau tadi kok mana-mana. Oh, 3 saya, 3 saya. Eki memang sudah lama tidurnya. Saya cuma satu tuh. 2. Ini aneh. Nomor kali satu. Marcelia sama nomor 14. Kenapa sih? Kau tahu, satu tahu mau. Nanti kita belusukan sama-sama kalau kau tahu. Nah, kalau Kakak Dini sebelum begitu, aman sudah itu. Oke. A few moments later. Baik, kita akan melihat jawaban teman-teman ya. Saya akan tanya apa jawaban tiap kelompok ya. Menurut kamu apa talenta? Kelompok mana yang muda? Tentunya Daniel, ini dong. Apa? Baik, terima kasih diberikan kesempatan diberikan. Menurut kami kelompok Simpson, talenta itu adalah sesuatu anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk seseorang dengan fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Terima kasih. Bahkan terpendam seseorang yang istimewa, talenta jika tidak dikembangkan atau diasah, dia akan mati atau terpendam. Iya. Oke, kalau dari jawaban kelompok kami itu, kalau talenta diri itu seperti bakat atau sesuatu kelebihan yang diberikan dari Tuhan untuk kita. Tapi kalau dari Alkitab, talenta itu merupakan suatu gerak mata uang di zaman kuno di Roma, Yunani, begitu sana. Talenta itu supaya bisa dikembangkan karena Tuhan sudah mempercayakan talenta yang sudah diberikan agar kita bisa mempergunakan talenta itu dengan baik untuk memperlengkapi satu sama lainnya. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Atau sama? Kalau sama, lanjut. Angel. Mana Angel? Ini bukan Angel, ini Daniel. Apa dan? Jadi kalau dari kelompok Daniel itu tujuannya adalah untuk mempersembahkan kembali talenta yang diberikan Tuhan untuk Tuhan. Jadi talenta yang diberikan itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Oke, terima kasih. Kalau dari diskusi kita tadi itu ada banyak hal. Yang pertama itu dari lingkungan pertemanan atau dari keluarganya kita sendiri. Itu bisa menghambat kita untuk tidak mengembangkan talenta kita.
dari kelompoknya sih sebenarnya kalau Dari kelompok saya tidak ada. jadi dari saya sendiri tuh sebenarnya itu bukan tergantung dari lingkungan. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Apakah kita mau mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan atau tidak? Itu saja. Banyak. Ada yang mau menyampaikan hasil keputusannya? Saya pikir setiap kelompok wajib menyampaikan. Nah, Satu saja ya. ini kelompok. Pasti kelompok kan banyak. Ini sudah terjawabnya tadi. Apa yang kalian ingin lakukan sebagai sakramen komuniti untuk memberi dampak bagi pelayanan kalian? Silakan dari kelompok Daniel. Ini Daniel. Yunus diperhatikan. Silakan Cynthia. Iya. Dengar dulu baik-baik. Ya setiap kelompok wajib. Kalau dari kelompok itu satu itu tidak malu-malu dan bisa beritahu ke pengurus supaya bisa dibantu dalam pelayanannya. Tidak malu-malu Dan memberitahu ke pengurus supaya bisa dibantu dalam pelayanannya. dilibatkan, dibantu ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kalian punya talenta, jangan malu-malu kasih tahu pada pengurus. Saya bisa ini loh, saya bisa masak dan lain sebagainya. Nanti difungsikan gitu ya. Ini apa talentanya? Oke, terima kasih ya. Apa talentanya? 10. Iya. Banyak betul ya. Iya. Kelompok apa ini? Musangking. Mantap Jun. Kakak-kakak GPS yang sudah berpengalaman dan jadikan pelayan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini dilihat bahwa kita betul dalam melayani Tuhan sehingga kita juga bisa menjadi berkat untuk semua orang. Ya. Betul. Mantap kakaknya ini. Ini kakaknya. Bukan gitu ya. Ini adiknya. No. Apa yang kalian bisa lakukan untuk GPS dengan talenta kalian? Iya. Siapa yang mau jawab? Oke. Kalau dari kita ini pelayanan tidak hanya di altar gereja, tetapi bisa di luar gereja. Misalnya bagi-bagi takjil. Dan dengan adanya support dari orang terdekat, kita tidak menjadi malu untuk melakukan pelayanan tersebut. Baik, terima kasih. Samsul. Ada ke Danielnya? Kalau dari kelompok Simpson, jawabannya dengan cara mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk Tuhan, bukan hanya kaki kita pergi ke GPS atau mulut kita untuk kesaksian, tapi juga hati kita untuk menerima firman-Nya, serta mempersembahkan seluruh tubuh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saat Tuhan sudah memberikan seluruhnya untuk kita, kita juga harus demikian. Sekian. Adam. Jadi dari kelompok Daud, kami percaya bahwa cara agar kita dapat terlibat dalam pelayanan yaitu dengan melawan rasa malas dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan ada di sisi kita dalam pelayanan yang kita jalankan, bahkan dalam titik terendah dalam pelayanan kita. Mantap ini GPS ini ya. Kelompok mana yang belum? Ini apa talentanya? Apa talentanya? Ini apa talentanya ini? Daniel sudah? Belum Daniel. Ayo ini. Ini belum baca cerita dari tadi. Nah, ini. Ini jawaban yang gere-gere baca. Aja. Yang belum. Saya pilih random saja ini. Yang pertama, kelompok Daniel, maju ke depan. Kelompok Daniel. Ayo teman-teman, boleh sedikit dipercepat. Nah, maju Daniel di depan. Ayo di depan. Kelompok Daniel. Ya, mantap di depan. Kita tes lihat dulu. Supaya semangat kan begini. Mantap Daniel. Wow.
triliun ya. Silakan kelompok Nuh. Saya sudah mulai hafal nama kelompoknya. Silakan berdiri. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Iya, perkenalkan nama saya Wilda, saya dari kelompok Nuh. Jadi berdasarkan video yang sudah kita tonton bersama, kurang lebih bersama dengan Angel, bahwa di situ kita bisa lihat bahwa orang-orang dewasa atau ibaratnya orang-orang lain itu sibuk dengan kesibukannya sendiri, bahkan tidak peduli dengan hal yang terjadi di tempat itu, dan akhirnya seorang anak mungkin dia sudah lelah, kayak tidak ada yang mau bergerak, jadi dia mau bergerak sendiri, terdorong hatinya untuk bergerak dan diikuti beberapa teman-teman yang seusianya untuk bergerak. Setelah itu barulah orang-orang dewasa mulai membantu. Kalau bisa diibaratkan bahwa generasi muda sekarang itu sangat dibutuhkan khususnya dalam pelayanan. Jadi dalam pelayanan kita butuh generasi muda ini yang sangat dibutuhkan, karena mereka lebih lebih memperhatikan, lebih respect kepada orang lain. Iya, jadi bisa berdampak lah dan bisa dilihat orang-orang bahwa memang generasi muda sekarang itu bisa diandalkan seperti itu. Baik, terima kasih. 100 untuk kelompok Nuh. Perhatian. Penumpang pesawat Adam Air. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bila telah membagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Oke, dengarkan penjelasan dari kelompok Simpson. Dua orang maju, satu pegang, satu menjelaskan. Atau dua yang pegang, satu menjelaskan. Satu, iya. Hadapi saja. Jalan dulu kau, kasih lihat semuanya orang jalan-jalan, keliling. Kasih lihat, semua orang lihat. Keliling makmur. Angkat ke tinggi, pelan-pelan. Oke, siap sini. Siapa yang menjelaskan? Baik, kita akan mulai dengan cepat. Mike satu ada. Baik, langsung saja. Untuk yang nomor 1 itu ada tangan, di dalam tangan itu ada gambar love. Ini bukan apel teman-teman, ini love. Jadi deskripsi di sini karena kita adalah ciptaan Allah yang berharga, mulia dan istimewa. Jadi itu sebuah anugerah kasih dari Tuhan. Jadi kita juga harus menunjukkan kasih kita seperti Tuhan juga sudah memberikan kasihnya kepada kita. Kemudian yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya juga merupakan salah satu cara kita untuk memelihara alam kita. Yang ketiga, sebagai remaja Kristen kita harus bisa merangkul sesama kita sebagai bentuk kasih kita kepada orang lain di sekitar kita. Ini gambar jabat tangan. Terus yang keempat, menyadari identitas sebagai seorang anak itu kita harus bisa berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah. Kami mengambil contoh cuci piring. Ada piring, di atasnya ada spons, terus ada keran air. Terus yang terakhir itu gambar Alkitab. Jadi sebagai bagian dari komunitas rohani kita juga harus bisa rajin membaca Alkitab, teman-teman. Sekian dari kami, kelompok Simpson. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Jadi saya harapkan ini akan dilakukan ya. Mana kelompok Simpson angkat tangan? Berapa orang dari kalian yang di rumah cuci piring bantu orang tuanya? Ada? Semuanya? Hah? Oke ya. Baca Alkitab ya.
Berkaitan dengan tangan buang sampah sembarangan ya. Di GPS Korp 1 kadang-kadang saya lihat habis GPS itu ada minuman-minuman yang tidak dibuang di sampah ya. Mulai pulang nanti berarti tidak ada lagi bekas-bekas gelas aqua ya, harus dibuang di sampah semuanya. Dengan GPS buang sampah dalam tempat sampahnya ya. Oke, terima kasih, silakan disimpan. Karena punya lain kayak sama. Sama ini. Kasih aja. Selanjutnya kelompok Daniel. Daniel, siapa yang pegang, siapa yang menjelaskan? Nah, masih keluar. Kita ganti. Kelompok Nuh, walaupun tidak ada nama. Dulu Dede, nanti dulu. Nuh ini. Silakan dibawa dulu sedikit dari link supaya didengar. Jalan ke sana. Dia tadi aku bilang. Jatuh kau, jatuh makmur ya. Oke boleh. Baiklah, di sini mana sesuai. Sepertinya ada gadis yang lagi kebutuhan atau putih. Iya, jadi kami dari kelompok NU dan ini adalah hasil gambar kami yang luar biasa. Jadi yang pertama ini, nah ini ibaratnya cahaya yang di belakang orang-orang biasa dan. Jadi di sini menjelaskan bahwa kita itu hidup pribadi yang hidup yang bercahaya karena disertai oleh Tuhan, yang kita hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu dituntun oleh Tuhan. Jadi kita itu berharga di mata Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah bisa dibaca sendiri. Dilarang membuang sampah sembarangan. Di mana kita menjaga lingkungan alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, ini maksudnya adalah menjadi terang di antara sesama. Jadi ini ibarat adalah kita di antara, misalnya kita adalah seorang pelajar dan di sini kita itu adalah pribadi atau seorang anak Kristen yang menjadi panutan yang bercahaya di antara teman dan sesama kita. Kemudian, nah yang ini itu ibaratnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, di mana pohonnya ini bisa perumpamannya ini adalah keluarga atau orang tua, kemudian kita adalah buah-buahnya. Jadi kita hidup bersikap bagaimana kita bertutur kata, bertindak laku semuanya. Ya. Dengan tuntunan orang tua begitu, jadi ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang tua. Jadi ibarat kita tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, itulah. Lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir. Jadi yang terakhir itu adalah menyadari identitasmu sebagai bagian dari komunitas Rani. Nah di sini ini gambarnya api. Nah ini tuh api, maaf ya jelas. Jadi di sini ibaratnya adalah kita menjadi terang di antara di komunitas itu, kita tuh menjadi terang, menjadi suluh bagi orang-orang di luar sana. Jadi seperti moto Balai Keselamatan. Masih ke depan. Iya, tema teritori adalah biarlah apimu terus menyala. Jadi kita harus terus menyala di lingkungan kita. Sekian dan terima kasih.
Bawa, kasih tinggi. Oke, sudah. Nah. Baik. Kami dari kelompok Musa. Yang pertama adalah kami membeli Diamond FF. Ya oke. Untuk gambar pertama ini dia berlian. Berlian itu menandakan bahwa kita itu sebagai kayak berlian berharga di mata orang-orang. Jadi. Terus yang kedua itu orang menyiram tanaman, menjadi kita sebagai pemelihara alam. Jadi kita sebagai manusia harus sering belajar menyiram tanaman sekeliling kita. Terus yang ketiga ini katanya Tian di sekolah. Untuk menggambarkan sebagai seorang pelajar. Terus yang keempat, anak sayang kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kalau dari Daniel, yang pertama itu berlian, menyadari bahwa identitasmu sebagai ciptaan Allah berharga, mulia dan istimewa. Jadi berlian ini menandakan bahwa kita berharga dan spesial. Dampak yang bisa kita lakukan adalah dengan memperlakukan orang lain sama dengan kita memperlakukan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa kita ini spesial, kita ini berharga, kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa membuat batasan-batasan. Jadi kita juga bisa menghargai orang dan kita bisa menghargai batasan-batasan mereka. Yang kedua itu menyadari identitasmu sebagai pemelihara alam semesta. Jadi kita ambil contoh itu matahari dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dampak yang bisa kita lakukan itu hampir sama dengan teman-teman semua, buang sampah pada tempatnya. Jadi yang kita tahu, mungkin kita sering dapat orang yang buang sampah sembarangan dan selalu bilang, cuma satu sampah kok, tidak akan mempengaruhi orang lain. Nah, jadi daripada berpikir seperti itu, bagaimana kalau kita mulai dari dirinya kita sendiri untuk buang sampah pada tempatnya. Dengan hal-hal kecil seperti itu, kita bisa melakukan perubahan yang besar. Nah, yang ketiga itu menyadari identitasmu sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kita gambar buku, ini kita ambil bagian dari pelajar. Jadi yang kita simpulkan itu, karena kita menyadari identitas sebagai bagian dari masyarakat, maka kita juga harus mengambil peran. Contohnya, dengan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan belajar tekun, menjadi anak yang membanggakan, dan berani mengambil setiap kesempatan dan mengembangkan talenta kita. Yang keempat itu, menyadari identitasmu sebagai seorang anak. Nah, jadi ini gambarnya. Dampak yang kita ambil sebagai contoh itu, sebagai anak yang bisa kita lakukan adalah menuruti perintah orang tua dan menghargai orang tua. Yang kelima itu kita menggambar seperti api sulu torch itu. Jadi itu kita ambil sebagai gambar hati kepada Tuhan dan tangan kepada sesama. Jadi ketika hati kita sudah tertuju ke arah yang benar, maka kita juga tahu cara kita untuk menjadi dampak bagi orang lain, seperti memancarkan kasih Kristus lewat kehidupan kita dan takut akan Tuhan dan selalu menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kami dan Bapak Yunus akan mempresentasikan hasil gambar kami. Yang pertama ada gambar orang yang memeluk dirinya sendiri. Kami menyadari bahwa kami itu berharga di mata Tuhan, kami ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu, oleh karena itu, kami mencintai diri kami sendiri, kami mencintai diri kami sendiri karena kami tahu di luar sana banyak sekali orang yang mencintai diri sendiri, misalnya seperti bunuh diri, insecure, dan lain-lain. Ya, gambar yang kedua adalah membuang sampah sembarang. Menyadari membuang sampah pada tempatnya.
contoh bagaimana kita sebagai anak Tuhan memelihara alam semesta. Gambar yang ketiga adalah saling merangkul satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Nah, gambar yang ketiga ini kita harus saling merangkul satu sama lain tanpa membeda-bedakan teman, tanpa memilih-milih teman, walaupun kita melihat dia begini, kita melihat dia begitu, kita harus saling melengkapi. Gambar yang keempat, berbakti kepada orang tua. Ini gambar orang muda yang menolong nenek-nenek. Kita harus berbakti kepada orang tua kita, walaupun intinya begitu, kita harus menghargai orang tua. Berbakti kepada mereka. Gambar yang terakhir adalah rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok Daud. Perkenalkan, nama saya Marsha. Oke, jadi gambar kami yang pertama itu ada berlian. Jadi kami menurut. Jadi kenapa kami gambar berlian? Karena kami merasa kami itu sangat berharga. Karena kita tahu berlian itu sangat mahal juga. Terus di sini ada tulisan shine bright like a diamond. Kita bersama. Terus gambar kedua ini ada buanglah sampah pada tempatnya. Itu sebagai bentuk pemeliharaan alam semesta gitu. Terus yang ketiga kita ada gambar piala. Sebagai bagian dari masyarakat, khususnya pelajar, kita harus rajin belajar agar kita menjadi contoh bagi teman-teman kita dan kita meraih prestasi di sekolah. Terus gambar keempat ada ini, love my family. Ini kita sebagai seorang anak, kita harus mencintai keluarga kita, mencintai kedua orang tua kita, ya seperti itu. Terus yang kelima, ini ada gambar suluh. Kita harus ya seperti suluh bernyala dan menjadi terang bagi orang lain seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya terbilang kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nyalakan hatimu. Sekian, terima kasih. Mematikan lampu, menghemat energi, itu tidak ya. Biasa ada anak muda yang suka kasih semua lampu, tidak ada AC-nya itu, kipas angin menyala dan lain sebagainya. Nah, kita harus peka dengan hal seperti itu, menghemat listrik. Oke? Itu juga menolong untuk energi tidak terbuang dengan sia-sia. Ya, kemudian motor juga kalau sebelum begitu, keluar asap-asap, coba di bengkel, ya, dikasih bagus lagi mesinnya supaya tidak mencemarkan lingkungan. Ada lagi yang lain tentang lingkungan? Aman? Bisa ya? Menjaga lingkungan ya? GPS bisa bikin penanaman pohon juga ya. Kalau kalian punya link ke dinas perkebunan atau dinas kehutanan, kalian bisa minta bimbing dan bisa penanaman pohon. Oke, makan memang makan. Isi energi kita ya guys ya. Oke, jadi kita mau makan hari ini ada ayam. Iya, mana menunya nih bang? Ada ini ayam, tahu, ada tempe, ada nasi. Harus sinergi nih guys ya, karena mau outbound lagi sebentar ini ya. Makan. Ya. Sini ada kakak-kakak akademisi nih. Mau outbound sebentar kita nih bang. Oh sih. Sudah siap? Sudah siap sebentar di outbound ini. Siapa bang? Ini rombongan dari Palu ini ya. Ini yang mau di outbound kan ini.